Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki Andrian dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Baik, langsung saja. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Tujuan dari subnetting yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork. Yang ketiga, mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti. Baik, selanjutnya kita akan memasuki simulasi subnetting. Baik, untuk simulasinya saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk langkah pertama kita akan membuat skema jaringannya. Di sini saya membutuhkan satu buah router, kemudian dua buah switch. Di sini saya akan mengganti namanya jadi L1 atau lab 1. Dan untuk switch 2 saya ganti nama menjadi L2 atau lab 2. Selanjutnya kita juga membutuhkan 6 buah PC. Sini saya ganti nama menjadi PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dari tiap PC ke switch. Caranya klik connection, kemudian pilih yang fast connection. Kita hubungkan satu persatu. Lakukan sehingga semua terhubung. Selanjutnya kita hubungkan switch ke router. Setelah semua terhubung, kita tunggu sehingga semua berubah menjadi hijau. Baik, setelah semua berubah menjadi hijau, selanjutnya kita akan setting dari IP dan subnet mask dari router, kemudian setting IP dari PC, kemudian subnet masknya juga. Dan untuk default gateway saya akan setting cuma untuk PC 1, PC 2, dan PC 4. Langsung saja, yang pertama kita setting dari router, kita pilih yang config, kemudian pilih yang gigabit internet. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.62. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian kita klik yang on. Selanjutnya kita pilih yang gigabit ethernet 01. Untuk IP nya kita masukkan 192.192.168.
168.1.126. Untuk subnet masknya sama, kemudian kita on kan. Selanjutnya kita setting dari PC satu persatu. Pilih desktop, kemudian IP configuration. Untuk PC 1 saya menggunakan IP 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.1.62. Selanjutnya kita setting ke yang PC 2. IP-nya 192.168.1.2. Subnet masknya sama 255.255.255.192. Kemudian default gateway juga sama 192.168.1.62. Selanjutnya kita pilih yang PC 3. Untuk IP-nya saya menggunakan 192.168.1.3. dan subnet masknya juga sama 192. Untuk gateway-nya saya kosongkan karena sesuai dengan rencana awal hanya PC 1, PC 2, dan PC 4 yang kita isikan gateway. Selanjutnya PC 4. 192.168.1.65. Untuk subnet masknya juga sama 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita isikan 192.168.1.126. Untuk PC 5 kita isikan IP 192.168.1.66 dan subnet masknya 255.255.255.192. Untuk default gateway kita biarkan saja. Kemudian untuk PC 6 192.168.1.67. Untuk subnet masknya kita isikan 255.255.255.192. Baik, setelah semua terisi kita ke menu simulation. Kita pilih yang edit filter. Di sini kita hanya pilih yang IGMP, selain itu kita hilangkan centangnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba PDO dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa next. Bisa dilihat pesan terkirim dari PC 1 ke switch, kemudian dari switch ke PC 2, kemudian kembalikan lagi ke switch dan dikembalikan lagi ke PC 1. Jadi lihat di sini terdapat tanda centang, berarti uji coba berhasil dan tidak ada kesalahan. Dan kita delete. Kita uji coba dari PC 1 ke PC 4 dan next. Bisa dilihat pesan terkirim dari PC 1 ke switch, kemudian dari switch ke router, kemudian dari router ke switch 2. Oke,
kemudian dari switch 2 ke PC 4, kemudian dikembalikan lagi ke switch 2, kemudian ke router, kemudian ke switch 1, dan akhirnya ke PC 1. Bisa dilihat tidak terdapat masalah, dibuktikan dengan adanya tanda centang. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pengiriman Simple UDP, Simple PDU dari PC 2 ke PC 6. Kita cek. Bisa dilihat di sini terdapat tanda silang yang berarti ada kesalahan karena PC 5 tidak diisikan gateway-nya. Setelah itu kita ke menu real time, kita coba tracer IP dari PC 1 ke PC 3. Caranya ketika tracer, kemudian IP-nya 192.168.1.3. Bisa dilihat tracing route successful. Selanjutnya kita akan coba tracing lagi ke PC 4. Caranya ketika yang sama, tracer 192.168.1.65. Bisa dilihat juga tracer komplit. Baik, sekian untuk simulasinya. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.